Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Unsur pembentuk kalimat ada dua, yang pertama frasa, yang kedua klausa. Frasa merupakan kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Frasa terbagi atas dua, yang pertama frasa endosentris, yang kedua frasa eksosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi atau posisi yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa itu. Frasa endosentris terbagi atas dua, yang pertama endosentris koordinatif, yang kedua endosentris subordinatif. Endosentris koordinatif merupakan frasa yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara sehingga di antara unsur itu dapat saling menggantikan dan dapat disisipkan kata lain seperti dan maupun atau. Contohnya, ibu bapak. Di antara kata ibu dan bapak bisa disisipkan kata dan maupun atau, sehingga menjadi ibu dan bapak atau ibu atau bapak. Sedangkan endosentris subordinatif merupakan frasa yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara sehingga di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan kata lain seperti dan maupun atau. Contohnya, anak cerdas. Di antara kata anak dan cerdas tidak bisa disisipkan kata dan maupun atau. Selanjutnya, frasa eksosentris. Frasa eksosentris merupakan frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya itu tidak ada yang dapat menggantikan fungsi frasa tersebut. Contohnya, lelaki itu sedang melukis di atas bukit. Di atas bukit merupakan frasa eksosentris. Lelaki itu sedang melukis di. Lelaki itu sedang melukis atas bukit. Kalimat B dan C tidak bisa diterima. Yang berikutnya, wujud frasa. Yang pertama ada frasa verbal. Contohnya akan pulang, sedang membaca. Pulang dan membaca merupakan kata kerja atau verbal. Yang kedua, frasa nominal. Contohnya orang lama, gedung sekolah. Orang dan gedung merupakan kata benda atau nominal. Yang ketiga, frasa adjektifal. Contohnya, agak cantik dan lebih dewasa. Cantik dan dewasa merupakan kata sifat atau adjektifal. Yang keempat, frasa numeral. Contohnya, 3 ekor dan 2 orang. 3 dan 2 merupakan numeral. Yang kelima, frasa preposisional. Contohnya, di Jakarta, dari Padang. Di dan dari merupakan preposisi atau kata depan. Berikutnya, klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan yang berpotensi menjadi kalimat. Contohnya, sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam, dia tidak sombong. Berikutnya, struktur inti kalimat bahasa Indonesia. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ada 5. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang menjadi unsur pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nominal, atau klausa. Yang kedua, predikat.
Predikat merupakan unsur utama dalam kalimat. Predikat dapat berupa kata kerja atau kelompok kata kerja, kata sifat atau kelompok kata sifat. Yang berikutnya kata benda atau kelompok kata benda. Yang ketiga, objek. Objek merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, rasa nomina. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina, rasa nominal, verba, rasa verbal, adjektiva, dan rasa adjektiva. Yang kelima, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina, rasa nominal, rasa numeral, rasa preposisional, dan adverbial. Yang berikutnya, analisis kategori, fungsi, dan peran pada kalimat. Contoh kalimatnya, Bu Fatima membuat mainan dengan kertas. Bu Fatima merupakan rasa nomina, membuat merupakan verba, mainan merupakan nomina, dengan kertas merupakan rasa preposisional. Dan ini merupakan kategori kalimat. Kemudian, Bu Fatima sebagai subjek, membuat sebagai predikat, mainan sebagai objek, dengan kertas sebagai keterangan. Dan ini merupakan fungsi kalimat. Kemudian, Bu Fatima merupakan pelaku, membuat merupakan transitif, mainan merupakan sasaran, dengan kertas merupakan keterangan cara. Dan ini merupakan peran kalimat. Berikutnya, jenis kalimat. Jenis kalimat dalam bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, kalimat simpleks. Yang kedua, kalimat kompleks. Yang ketiga, kalimat majemuk. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Yang pertama, kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau lazim disebut kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Contohnya, orang itu guru kami. Orang itu merupakan subjek, guru kami merupakan predikat. Jadi kalimat simpleks ini merupakan yang terdiri satu predikat. Yang berikutnya, kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau lazim disebut kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama atau disebut induk kalimat dan klausa subordinatif atau disebut anak kalimat. Yang kedua klausanya tidak sejajar. Contohnya, ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Ketika merupakan konjungsi, hujan merupakan subjek, turun merupakan predikat. Hermawan merupakan subjek, masih berada merupakan predikat, di atas bus merupakan keterangan. Jadi, kalimat kompleks ini memiliki 2 predikat. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Hubungan antara klausa yang satu dengan yang lain bersifat koordinatif atau sejajar yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif seperti dan, tetapi, atau, serta, dan sedangkan. Contohnya, adikku bekerja di Medan, sedangkan kakakku bekerja di Jakarta. Adikku sebagai subjek bekerja sebagai predikat, di Medan sebagai keterangan. Sedangkan sebagai konjungsi, kakakku sebagai subjek bekerja sebagai predikat, di Jakarta sebagai keterangan. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran atau disebut juga kalimat majemuk kompleks
adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 2 klausa merupakan klausa utama dan klausa yang lainnya merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai pemerluas klausa utama. Contohnya, ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. Ayah sebagai subjek sedang melukis sebagai predikat, dan sebagai konjungsi, adik sebagai subjek sedang belajar sebagai predikat ketika sebagai konjungsi, kebakaran itu terjadi sebagai objek. Yang berikutnya, kalimat efektif. Dalam menulis sebuah kalimat, kalimat yang benar merupakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, dan informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu mudah dipahami oleh pembaca. Ciri kalimat ada 5. Yang pertama, kelugasan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, kejelasan. Yang keempat, kehematan. Dan yang kelima, kesejajaran. Yang pertama, kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, tidak berbelit-belit, dan disampaikan secara sederhana. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat harus benar atau sesuai dengan sasaran, sehingga tidak menimbulkan keambiguan. Yang ketiga, kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya, sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Yang kelima, kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus sama atau sederajat. Yang berikutnya, kalimat partisipial. Kalimat partisipial merupakan bentuk kalimat yang berawal dengan verba atau yang diawali dengan verba. Contohnya, melihat situasi mulai memanas, petugas dari Kemendagri mengambil alih kendali dialog.